Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal keempat dari pelatihan peningkatan kompetensi peserta didik SMK yang diselenggarakan oleh P2KPTK 2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Sebelum mengisi tabel, kita buat tabel sesuai dengan yang disoal, yaitu untuk judul tabel adalah UD Tamala, berikutnya adalah perhitungan upah karyawan mingguan, terus upah kerja per jam, upah lembur per jam, tanggal pelaporan. Berikutnya kita buat tabel sesuai dengan yang ada di soal, mulai dari nomor karyawan, gulungan, jumlah jam kerja, jumlah jam lembur, total kerja, total lembur, tunjangan, bonus, upah kotor, PPh 5%, dan upah bersih. Setelah kolom-kolom kita buat, data kita input, ya, data yang kita input adalah mulai dari karyawan, gulungan, jumlah jam kerja, jumlah jam lembur kita input secara manual. Selanjutnya kita lihat ketentuan pengerjaannya. Dalam ketentuan pengerjaan, tanggal pelaporan. Tanggal pelaporan menggunakan fungsi date, yaitu hari ini, today. Kita masukkan di tanggal pelaporan dengan fungsi date, yaitu today, hari ini. Sudah ada, tinggal kita today, ketik today, buka kurung, tutup kurung. Nah, tanggal pelaporan 18 Mei. Kalau sesuai dengan Indonesia, tinggal kita format selnya, kita tanggal ini kita ubah format selnya sesuai Indonesia, yaitu lokal atau locationnya Indonesia, maka nanti akan berubah sesuai ejaan yang ada di Indonesia. Oke, 18 Mei. Oke, 18 Mei 2021 ini. Berikutnya, ketentuan yang kedua adalah total kerja dan total lembur menggunakan fungsi matematika dan fungsi absolut. Nah, data yang diabsolutkan adalah upah per jam dan upah lembur per jam. Ini sebagai data yang diabsolutkan. Sedangkan total kerja ini didapat dari upah kerja per jam. Nah, itu ada di D4 dikalikan jumlah jam kerja. Oke. Untuk supaya dapat di copy, rumus copy, maka yang diabsolutkan tadi adalah upah kerja per jam, kita kasih tanda dolar depan dan belakang hurufnya. Sementara upah untuk lembur, total lembur sama berarti upah lembur per jam dikalikan jam lembur. Untuk yang diabsolutkan adalah upah lembur per jam. Kita kasih tanda dolar. Kasih tanda dolar 4, enter. Selanjutnya kalau sudah, nanti kita copy filenya ke bawah. Untuk tunjangan ini menggunakan fungsi lookup. Di sini sudah saya buatkan dua tabel acuan, yaitu tabel pertama acuan secara vertikal, yaitu ke samping, mengambilnya dari kolom, ini ngambilnya kolom, ya, mengambilnya kolom berarti kolom O. Sementara tabel kedua mengambilnya baris, yaitu baris ke-15. Ini baris ke-15. Apa yang diambil adalah nilai tunjangan 300.000, 200.000, 100.000. Ini yang diambil. Acuannya adalah gulungan A tunjangan 300, gulungan B 200, gulungan C 100. Ini mengambilnya secara kolom, itu tabel 1, sementara tabel kedua mengambilnya secara baris, yaitu baris ke-15. 15. Nah, ini barisnya. Untuk tabel pertama kita menggunakan fungsi VLOOKUP, ya, menggunakan fungsi VLOOKUP.
yaitu menggunakan kolom. Kita buat menggunakan kolom. Sebelum menggunakan rumus, tabel acuan tabel pertama ini kita kasih nama terlebih dahulu, yaitu kita blok tabelnya, terus di kolom name box di samping kita ketik tunjangan, maka tabel 1 ini sudah diberi nama tunjangan. Oke, selanjutnya kita masukkan fungsi VLOOKUP. Ini sintaknya sudah ada kelihatan, VLOOKUP. Ini lookup value atau dasar pengambilannya, tabel array-nya atau tabel acuan, dan kolom. Nah, ini ingat, kolom O. Kolom keberapa? Kolom O adalah kolom kedua. Kolom pertama yang mana untuk tabel 1? Kolom pertama adalah gulungan. Untuk sintak pemisah sintak di sini menggunakan koma atau titik koma. Sementara di laptop saya menggunakan titik koma. Dari mana dilihatnya? Dari di sini ada lookup value, titik koma tabel array, titik koma kolom indeks. Oke, selanjutnya lookup value berarti ada di gulungan. Ada di C9. Terus tabel array tadi sudah kita kasih nama tunjangan. Terus indeks yang diambil kolom keberapa? Ya, kolom indeksnya number, yaitu kolom kedua di kolom tunjangan. Ketik 2, belum enter. Ini adalah cara pertama menggunakan VLOOKUP kita. Berikutnya saya gunakan tabel kedua, ini menggunakan HLOOKUP. Nah, HLOOKUP berarti mengambil datanya adalah baris, ya, baris ke-16, baris ke-15, sorry, baris ke-15. Nah, ini untuk tabel array-nya nanti akan saya buat secara manual, yaitu dengan cara di blok dan absolute data. Oke, selanjutnya saya gunakan HLOOKUP. Lookup value-nya tetap gulungan. Nah, terus tabel array-nya ini tabel array kita blok di sini dari gulungan jangan sampai dari N14 sampai ke Q15. Oke, ini tabel array-nya. Terus berikutnya di sini row index number. Ini perbedaannya. Kalau VLOOKUP tadi menggunakan kolom, kalau HLOOKUP menggunakan row atau baris, yaitu baris kedua. Baris pertamanya yang mana? Baris pertama adalah gulungan, baris kedua adalah tunjangan. Oke, baris kedua. Seandainya tabel array-nya tidak dikunci atau tidak diabsolutkan, maka yang terjadi adalah data tidak bisa di-copy, rumus tidak bisa di-copy. Nah, ini terjadinya. Untuk mengatasi ini, kita tabel array-nya mulai dari N14 kita absolutkan, ya, Q15 kita absolutkan. Nah, berikutnya baru kita copy ke bawah, sama saja. Oke, demikian tadi untuk penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya. Karena sesuai dengan soal yang ada di soal pelatihan menggunakan VLOOKUP, maka di sini untuk pengerjaan saya ubah kembali ke fungsi VLOOKUP. Ya, saya gunakan fungsi VLOOKUP. Ya, acuannya adalah gulungan, tabel array-nya adalah tunjangan, kolom kedua. Oke, untuk bonus menggunakan fungsi logika dengan ketentuan bonus akan diberikan sebesar 100.000 apabila jumlah jam lembur lebih dari 5 jam. Berarti acuannya jumlah jam lembur. Di atas
lebih besar dari 5 mendapat dapat tunjangan 100.000. Ya, sekali lagi bonus diberikan kalau jam lemburnya lebih besar daripada 5. Kita buat fungsi if. Logika atau dasarnya logika tesnya adalah jam lembur. Berarti jam lembur ada di kolom F. Kita buat kolom F lebih besar. Kita menggunakan tanda lebih besar 5. Lebih besar sama dengan 5. Maka logika tesnya apa? Maka berikan nilai 100.000. Berikan nilai 100.000. 100.000. Kondisi yang lain berikan 0, tutup kurung. 100.000. Upah kotor logikanya adalah jumlah total kerja ditambah lembur, ditambah tunjangan, ditambah bonus. Ada 4 kolom. Untuk mempercepat kita berikan menggunakan rumus sum saja. Sum berarti menjumlahkan beberapa kolom atau sel dari total kerja sampai bonus. Boleh tidak menggunakan tambah, ya, kolom F9 tambah D9 tambah H9 tambah I9 boleh, hasilnya akan sama saja. Selanjutnya PPH 5%, berarti PPH 5% dikalikan upah kotor. Upah bersih logikanya berarti upah kotor dikurangin PPH. Oke. Selanjutnya kalau rumus sudah jadi tinggal kita copy ke bawah. Ya, rumusnya dibuat di baris pertama saja, di blok keseluruhan, baris ke-9, terus ditarik ke bawah. Nah, sudah selesai. Nah, di sini maka untuk menggunakan if logika di atas lembur 5 jam dapat bonus 100, yaitu ini 9, 7, 5 tidak dapat, 6, 8 dan 7. Selanjutnya tinggal kita menggunakan fungsi statistik yang di bawah. Total keseluruhan berarti menggunakan fungsi sum. Sum ya, kita tarik, kita blok dari sel F9 sampai F18. Oke. Terus nilai maksimum berarti mark sama di blok tadi. Ya, shift panah di blok. Terus nilai minimum berarti min, blok lagi. Untuk nilai rata-rata menggunakan fungsi average. Untuk rumus di sampingnya, untuk kolom lembur sampai dengan upah bersih cukup kolom total kerja aja yang kita isi rumusnya, tinggal kita copy dengan cara tarik ke kanan, blok tarik ke kanan, ya sudah jadi. Ya, demikian untuk penggunaan rumus-rumus yang ada di soal keempat. Tinggal kita tampilan laporan ini supaya kelihatan bagus, kita rapikan. Ya, dari atas ini kita blok, kita merger juga, hurufnya diperbesar. Nah, ini upah per jamnya kita ganti accounting formatnya. Ini format, kalau general number kita ubah ke accounting. Berikutnya ini. Demikian pembahasan soal keempat. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.